Pesugihan Hasrat Nyai Sobra. Untuk mengikuti saluran ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Cerita bermula dari sini, cerita serem yang membuat merinding. Sebut saja Tarmiem, seorang ibu muda dari desa Tengger. 2 tahun lalu hidupnya baik-baik saja, nyaman, tentram dan bahagia bersama suami dan 1 orang anaknya. Namun itu semua tidaklah lama bertahan. Pada hari Kamis Pon, saat petang dan matahari enggan menampakkan sinarnya lagi, muncul berita yang membuat ibu 1 orang anak ini gelisah. Dia dikabari salah seorang keluarganya kalau ayahnya sedang sekarat di rumah sakit. Kemudian esoknya Tarmiem pergi ke rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam melewati jalan aspal bebatuan yang terjal dan sedikit rusak, akhirnya dia sampai di rumah sakit Ibu Pertiwi, tepatnya di kamar mawar nomor 4. Sungguh keadaan ayahnya sangat parah, mau mati pun susah sekali. Entah apa yang terjadi pada beliau, seperti ada yang mengganjal kematiannya. Tarmiem pun hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya dalam hati apakah gerangan yang terjadi pada ayah yang disayanginya itu. Sampai pada akhirnya salah seorang paman Tarmiem bercerita mengapa ayahnya sulit sekali meninggal. Sukarjo, 52 tahun, merupakan paman Tarmiem dari keluarga bapaknya. Ia bercerita 35 tahun yang lalu saat masih muda ayah Tarmiem adalah seorang lelaki yang gemar mencari ilmu kanuragan, sering menyepi dan puasa mutih. Sudah banyak tempat-tempat angker, wingit dan keramat yang ia datangi sampai pada akhirnya ia bertemu seorang guru kanuragan yang linguih dan memberinya sebuah pusaka berupa wayang golek yang berwujud wanita cantik. Pusaka itu bernama Wayang Nyai Sobrah dan dikenal sebagai sosok lembut atau makhluk halus yang berpower tinggi. Ada sebuah cerita misteri bahwa pemegang pusaka tersebut tidak akan hidup miskin, oleh karena itu kemudian dikenal sebagai pesugihan Nyai Sobrah. Diduga ayahnya sekarat dan sulit meninggal lantaran belum mewariskan pusaka tersebut. Banyak saudara Tarmiem yang ditawari supaya menjadi pewaris pusaka tersebut, namun tidak ada yang cocok. Sampai pada akhirnya Tarmiem ditawari pusaka tersebut. Pada awalnya Tarmiem tidak mau menerimanya lantaran takut, tetapi pada akhirnya dia mau karena tidak tega melihat kondisi ayahnya yang setengah mati itu. Sesaat setelah bersedia menerima ilmu tersebut, dia diberi pusaka wayang untuk kemudian dibawa pulang dan disimpan. Ternyata dugaan mereka memang benar. 2 hari setelah mewariskan pusaka terkutuk tersebut, ayah Tarmiem meninggal dunia. Namun apa yang terjadi dengan Tarmiem? 2 bulan lebih 3 hari, Tarmiem memegang pusaka tersebut. Tanpa diduga usaha Tarmiem berkembang pesat, bahkan dia pun sudah mulai mendirikan usaha seperti minimarket. Namun musibah besar pun datang di tengah kesuksesannya. Suami Tarmiem mengalami kecelakaan saat pulang dari minimarket miliknya dan mengalami kelumpuhan. Tarmiem pun hanya bisa pasrah, dia menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun 5 bulan kemudian Tarmiem mulai merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Dia merasakan ada getaran libido, hasrat seksual yang meningkat. Terkadang tubuhnya merasa sangat panas, gelisah dan menggeliat-geliat. Nafsu seksual itu pun menggerogoti iman dan hatinya yang rapuh, sampai pada akhirnya dia terjerumus dalam lubang kenistaan. Karena dia tidak dapat menyalurkan hasrat dengan suaminya, dia menyalurkan hasrat seksualnya itu di luar. Dia mengatakan bahwa apabila hasratnya sedang memuncak, bahkan 3 orang lelaki pun belum cukup untuk memuaskannya. Biasanya dia bercinta dengan 5 orang lelaki sekaligus atau lebih. Sekarang dia ibarat sangkar dari berbagai burung dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Saat nafsu setan itu datang, dia hanya bisa pasrah terlentang menjadi mangsa beberapa lelaki. Dia mengatakan apabila hasrat seksualnya tidak tersalurkan, tubuhnya terasa sakit semua dan panas seperti terbakar hebat. Sesungguhnya dalam relung hati nuraninya yang terdalam, Tarmiem ingin bertobat dan mengakhiri semuanya. Dia ingin menjalani hari-harinya seperti dulu bersama suami dan anak yang ia sayangi. Kembali ke pangkuan keluarga tercinta, ini adalah kisah nyata.
Berhati-hatilah saudaraku, jadikanlah ini sebagai satu pelajaran yang berharga. Tetapkanlah hati pada Sang Penciptamu. Sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya.